Bagi saudara-saudara yang hatinya terus galau di hadapan kehidupannya, menghadapi kehidupannya, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, menghadapi pekerjaan di kantor, menghadapi usaha, bisnis, dan sebagainya, yang terkadang membuat hati kita jadi galau alias apa ya? Galau alias puyeng kepalanya begitu, mumet hatinya dan pikirannya. Bacalah Al-Quran, mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Mudah-mudahan setelah kita membaca Al-Quran beberapa ayat, datang ketenangan, Allah berikan solusi dalam hidup kita. Kalau kesulitan, Allah beri kemudahan. Kalau sakit-sakitan, Allah ringankan, Allah sembuhkan. Kalau lagi pusing dengan usaha, dengan persoalan, Allah berikan kita solusi hingga kita bisa memberikan jawaban dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Ini Al-Quran, saudara-saudara. Kita meyakini, mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang turun dari langit buat hudan lil muttaqin, buat Muhammad dan umatnya. Kenapa itu kita belum meyakini? Saya udah yakin. Buktinya apa? Buktinya bacanya belum, bagaimana bisa yakin? Ayo kita ingatkan kembali kepada kita semua yang ada di sini, siapapun dia, siapapun kita, maka kita membutuhkan ketenangan hidup. Artinya kalau Allah sudah berikan ketenangan seseorang, semua persoalannya dimudahkan. Itu intinya, semua persoalan yang sedang dihadapi, yang sedang dirasakan, persoalan berat apapun, kalau Allah sudah berikan ketenangan, artinya Allah sudah sediakan solusi yang sedang dihadapi. Pernahkah Anda masih ingat, pernah saya sampaikan juga, dulu Rasulullah pernah, saudara-saudara sekalian, duduk bersama para sahabat. Di hadapannya ada batu besar. Karena di daerah sana kan banyak gunung-gunung. Mungkin lagi sedang istirahat, sore hari, ngadap-ngadap, duduk-duduk. Kemudian Nabi berbincang-bincang, menjelaskan tentang agama. Tiba-tiba Nabi tertegun, diam sebentar, kemudian matanya mengarah kepada batu yang sangat besar itu. Sahabat memperhatikan, Nabi lagi bicara, diam, memperhatikan batu yang besar. Beberapa saat, lalu Nabi senyum dengan senyuman yang sumringah. Gembira sekali Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Adakah wahyu turun pada engkau? Jawab Rasulullah, ya, baru saja wahyu turun, yaitu surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Rasulullah, ayat itu turun. Aku lihat ayat itu turun, kemudian aku lihat kesulitan datang itu masuk, turun kesulitan itu masuk ke dalam batu besar. Terus masuk ke dalam batu. Aku lihat sekali itu kesulitan masuk ke dalam batu besar. Kemudian datang kemudahan menjemput kesulitan yang sedang turun ke batu besar. Datang lagi kemudahan, datang mengambil, mengangkat kesulitan itu. Sehingga aku merasa gembira. Nanti umatku, ketika dia mendapatkan kesulitan, satu kesulitan yang sedang dia hadapi, maka akan datang dua kemudahan sebagai solusi untuk memberikan pertolongan kepada umatku. Allahu Akbar, saudara. Itu Al-Quran. Kembali lagi Al-Quran. Jadi siapapun orangnya, kalau sering baca Quran, apalagi memang dijadikan bacaan khusus. Selain dia baca HP, baca WA, baca surat-surat yang lain, baca aturan-aturan dalam kehidupan di mana dia hidup sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai, seorang pemimpin dan sebagainya. Bacalah Al-Quran lebih dulu. Enak, memberikan ketenangan saudara-saudara sekalian. Rumah yang dibacakan di Al-Quran di dalamnya, innal baital ladzi yutla fi kitabullah azza wa jalla. Sesungguhnya rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, apa saudara-saudara sekalian, besar atau mudah, rumah itu gampang diberikan kemudahan. Kasura khairihi, banyak kebaikan-kebaikannya yang turun bersama Al-Quran ke dalam rumah itu.
kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit yang datang, yang berada di rumah itu keluar. Bahkan malaikat turun ke rumah itu dan setan-setan keluar dari rumah itu apabila rumah itu dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ayo, isi saudara. Baiknya rumah, makmurnya rumah, indahnya rumah, bukan karena isi-isinya, bentuk rumah, luasnya rumah, isinya dengan barang-barang mahal, sofanya mahal, TV-nya mahal, dan semuanya mahal, lemari-lemarinya. Bukan, saudara. Dalam agama, rumah yang indah adalah rumah yang penghuninya sering membacakan Al-Quran di dalamnya. Rumah itulah yang penuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingin ramaikan rumah kita, bacalah Al-Quran. Suami baca, istri baca, anak-anak baca. Kalau ada pembantunya Muslim, suruh baca Al-Quran pada waktu-waktu yang dia mampu membacanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo, Bapak Ibu jamaah semua. Ini hadis benar dari Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak berbicara atas hawa nafsunya, tapi bicara atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang Muslim seharusnya, kalaupun kita sedang menghadapi kesulitan, maka kesulitan itu tidak lama, saudara. Akan segera lepas dari kita dan datanglah kemudahan-kemudahan. Apabila kita rajin baca Al-Quran. Ayo, mudah-mudahan ya. Siap? Siap ini semua siap? Iya, gitu. Jangan Al-Quran sudah debuan. Bolak-balik Al-Quran dilihat sih ada di atas meja, ada di atas lemari, tidak pernah disentuh. Apa Al-Quran nggak tersinggung? Kalau dia manusia dia ngomong. Coba saudara kita aja sama suami istri, kita bolak-balik kiri kanan nggak ditegur sama istri kita, atau istri kita tidak pernah diajak bicara sama suaminya, kira-kira kan kita tanda tanya, kenapa kok suami saya jadi begini? Biasanya sering banget bicara, mas sekarang udah diem aja, lewat nanya enggak, apa enggak, nengok juga enggak, padahal saya ada di sini, umpamanya begitu. Bagaimana perasaan Anda? Iya kan gitu Bu ya? Ya Allah, Al-Quran kita biarkan, padahal dia yang akan menolong kita nantinya. Nah ini, kemudian kita lihat pada hadis yang berikutnya 770. Ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahli ayyajida fi salasa khalifatin idzamin simanin. Qulna na'am. Qala fa salasa ayatin yaqra'u bihinna ahadukum bis salati khairun lahu min salasi khalifatin idzamin simanin. Rasul memberikan gambaran dalam hadis ini. Wahai saudara, bagaimana kalau engkau pulang ke rumah kamu dari sini, tiba-tiba kamu mendapatkan ada 3 ekor onta atau 3 ekor sapi yang sedang hamil, gemuk-gemuk buat kamu. Ada yang kasih hadiah. Girang nggak kira-kira? Atau kalau bahasa sekarang, ya kalau onta sapi, ya mungkin juga. Tapi kalau yang lebih enak lagi, umpamanya, sekarang kamu ngaji, kamu ada di masjid, kamu pulang, kamu sudah lihat ada mobil baru. Ya, sudah ada surat-suratnya atas nama kamu, sudah ada kuncinya. Seneng nggak ada 3 lagi tuh mobil baru di garasi masuk di depan rumah? Wah, ya seneng kan? Tapi ada lagi yang lebih menyenangkan. Engkau bisa baca 3 ayat saja di dalam sholat kamu, itu lebih bagus daripada 1 atau 3 buah mobil baru yang datang di rumah kamu. Artinya, makanya kalau kita baca Quran di dalam sholat, beda Pak dengan kita baca Quran di luar sholat, pahanya lebih besar. Lebih besar baca Quran di dalam sholat dibanding kita baca Quran di luar sholat. Makanya kesempatan lagi sholat, bacalah ayat-ayat yang banyak, yang panjang. Oh, saya cuma bisanya Al-Ikhlas, ya nggak apa-apa. Tapi 3 ayat, 4 ayat ya. Kalau Al-Ikhlas 4 ayat, di sini 3 ayat saja kita baca, melebihi daripada 3 onta yang sedang hamil. Melebihi daripada 3 mobil baru nilainya. Kenapa, saudara? Karena mobil baru, 3 onta yang sedang hamil, memang nanti dia lahir, punya onta jadi banyak.
Tapi kalau sudah tsunami datang, gempa datang, kemudian gunung meletus, hangus nggak itu semua? Hangus, saudara. Tapi bacaan ayat Al-Quran tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya sudah disiapkan. Amin ya Rabbal. Ini Rasul memberikan contoh perumpamaan kepada kita yang mudah dipahami. Masih belum juga mau baca Quran udah begini nih. Insya Allah ya. Insya Allah. Ayo semangat, semangat, semangat. Al-Quran adalah kitab suci dan dialah yang akan menolong kita. Nah itu dari 114 surat yang ada di Al-Quran atau 30 juz, silakan dibaca yang mana saja. Semuanya ayat-ayat Al-Quran akan memberikan ketenangan dan pahala yang besar buat si pembacanya. Kemudian hadis yang ke-771, Nabi berkata di sini, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti di yaumil kiamat dapat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Li ashabi, kepada orang yang membacanya. Kepada orang yang mendengarkannya dengan memperhatikannya juga termasuk. Kepada keluarga ya yang ada di dalam rumah itu juga mendapatkan syafaat. Jadi kalau suaminya yang membaca, maka istrinya pun mendapat syafaat. Anak-anaknya yang baca dalam rumah itu, maka keluarga juga mendapat syafaat. Karena ketenangan turun meliputi rumah itu dan isi orang yang ada di dalamnya. Jadi oleh karena itu, kalau semuanya masing-masing pada baca, apalagi satu orang saja yang baca sudah meliputi hidayah dan ketenangan kepada isi rumah, apalagi semua. Di zaman akhir ini, saudara-saudara sekalian, orang-orang tua, orang-orang yang sudah jadi orang tua, punya anak masih remaja, sangat khawatir. Khawatir anaknya kenapa-napa dalam pergaulan. Apalagi anaknya baru remaja, baru setingkat SMP, kelas 1, kelas 2, ada yang di kelas 3, pergaulan begitu berat di luar, saudara. Kemarin baru kita dengar ada anaknya sipulan ketangkep polisi, ketangkep aparat. Kenapa? Katanya tawuran. Ada lagi, baru ada berita, oh no, tetangga yang sana anaknya masih anak muda, ketangkep aparat. Kenapa? Narkoba dan sebagainya. Kekhawatiran orang tua yang soleh itu pasti ada di dalamnya. Bagaimana solusinya, saudara? Solusinya perbanyaklah baca Al-Quran. Tidak perlu terlalu khawatir jauh. Silakan kekhawatiran itu serahkan pada Allah dengan cara kita baca Quran. Mudah-mudahan dengan syafaat Al-Quran kepada keluarga kita, anak cucu kita semua, anak kita terpelihara dari semua yang menjadi kekhawatiran kita di zaman sekarang. Atau anak itu sebelum dia kemana-mana, baca dulu Quran ya, 50 ayat, 100 ayat, dan baru keluar dari rumah. Insya Allah Allah pelihara. Jadi ini saudara-saudara, jadi kalau Anda mau bertanya tentang kekhawatiran Anda terhadap anak cucu Anda ke depan, jawabannya adalah perbanyak baca Al-Quran dan mohon doa. Dakwatul walidi liwaladihi mustajabah. Doa seorang tua kepada anaknya mustajab. Ya, doa dengan senjata doa itulah, saudara. Jangan lupa berdoa siang dan malam. Baca Al-Quran, setelah selesai baca Quran berdoa, ya Allah pelihara anak kami, pelihara cucu-cucu kami, pelihara semua anggota keluarga kami, ya Allah, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk dan sebagainya. Jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami, anak-anak semua solihin, solihat dan sebagainya. Ini jadi doa kita mendahului, saudara, sesuatu yang belum terjadi. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi Islam itu selalu ajarannya jauh sebelum terjadi sudah dipersiapkan. Seperti Allah memberikan contoh kepada kita, saudara-saudara, apel yang kita makan hari ini, itu ditanamnya mungkin 10-20 tahun yang lalu. Air kelapa yang kita minum hari ini, yang ada di hadapan kita itu air kelapa, manis, karena masih muda. Kalau masih muda manis ya? Iya.
Maksud saya air kelapa yang masih muda manis kan? Itu ditanamnya berapa tahun yang lalu. Nah, begitu saudara. Jadi kalau ingin ke depan kita, hidup di dunia kita, akhirat kita ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan lebih baik. Hari ini kita berbuat, saudara. Hari ini kita berbuat baik, terus insya Allah 2 tahun, 3 tahun ke depan kita sudah memetik hasilnya dari kebaikan-kebaikan yang kita buat hari ini dan seterusnya. Amin ya Rabbal. Amin. Kemudian dalam hadis ini Nabi memberikan penjelasan, bacalah 2 Zahrawaini, 2 surat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena di situ ada ayat kursi, ada amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Di situ ayat itu atas surat itu adalah surat yang sangat baik. Dan kalau kita baca, maka turunlah 2 awan, ya seperti 2 awan yang turun kemudian masuk ke dalam rumah kita dan menyinari hati-hati kita dan keluarga kita yang membaca surat Al-Quran. Jadi walaupun di sini disebutnya 2 surat, Al-Baqarah dan surat Al-Imran, ini menunjukkan keistimewaannya. Tapi bukan berarti yang lain tidak seperti itu. Tetap semua ada. Kan ada hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana faedah surah Al-Ikhlas, bagaimana faedah surah Ad-Duha, bagaimana faedah surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, semuanya Al-Quran. Semuanya adalah untuk kepentingan kita. Ada yang bersifat hukum yang mesti kita laksanakan. Ada yang bersifat hukum yang mesti kita tinggalkan berupa larang-larangan Allah. Ada yang sifatnya menjadi pelajaran, penelitian. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak pernah memandang, memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Nah, itu ayat yang menjelaskan untuk penelitian. Coba kau lihat onta, bagaimana binatang onta yang menjadi kendaraan saat itu, diperhatikan, dipelajari. Ternyata onta adalah menjadi binatang kendaraan saat itu. Dan di dalamnya mempunyai kantong air yang banyak. Allahu Akbar, saudara. Onta. Jadi perjalanannya dia jauh, kena jarang air, maka saat itu Allah siapkan tangki airnya di dalam binatang onta itu bisa berapa ember, saudara. Maksudnya apa? Untuk persiapan. Ketika ada air, dia minum air terus dia minum. Mungkin 5 ember, 10 ember masuk ke dalam perutnya. Jalan dia tenang. Walaupun perjalanan daun panas semua, artinya dia sudah persiapan air. Nah, itu pelajaran. Apalah yang zuruna. Apakah Anda telah memperhatikan? Artinya kita dalam hidup, ya kalau kita bawa kendaraan nggak ontak sih. Mobil, kalau kita perjalanan jauh, penuhin itu bensinnya. Supaya apa? Supaya tidak kehabisan bensin di jalan. Karena perjalanan jauh, artinya persiapan ke depan, Allah sudah memberikan pelajaran kepada binatang onta. Ya, dengan kita mempelajari onta, khususnya dari tangki minumnya aja itu gede, artinya kita siapin. Kalau kita mau jalan jauh, sarapan dulu pagi-pagi. Atau sarapannya belum ada, dompetnya penuhin, ya kan gitu. Iya, bagaimana kita mau berjalan jauh kalau dompet kita enggak ada isinya, lah enggak tenang juga. Iya, ini saudara-saudara sekalian. Bagaimana dompetnya penuhin, bagaimana penuhin terserah ya, nyari pakai akal gimana, ya yang halal. Udah. Saya kira itu sampai 771 tentang hadis ini. Ini aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo saudara-saudara semua. Artinya pagi ini Allah ingatkan lagi kita, Rasul ingat lagi kepada kita dengan hadis ini. Kita koreksi, introspeksi diri kita sejauh mana. Apakah sudah sesuai dengan hadis ini atau belum? Kalau belum sesuai, sesuaikanlah.
Jadi kayak guru ngaji, guru apa sih? Anda belajar di tempat buat menjahit. Kita belajar di tempat jahit, ya, pengen bisa jahit. Nah, guru kita beri pola hari ini judulnya materinya kita jahit jas. Bagaimana cara menjahit baju jas? Hari ini pelajarannya kita menjahit baju kemeja. Kalau wanita baju apa? Kebaya. Bagaimana polanya itu kita pelajari. Besok kita dikasih, silakan besok bawa masing-masing. Yang dapat pola jas, bawa jas, yang dapat pola baju koko, yang dapat pola baju kebaya, besok bawa. Kita di rumah kita buat, cocokin. Nanti guru yang nilai, oh ya pas sudah ini bagus. Buat kamu pakai pas. Nah, itu umpamanya begitu. Jadi ini Nabi memberikan gambaran-gambaran dengan hadisnya. Nah, kita cocokkan dalam diri kita. Sudahkah kita baca Quran? Apa belum? Kalau belum, ayo. Kalau sudah, teruskan. Jangan berhenti. Karena Al-Quran yang kita baca tidak sia-sia, saudaraku. Nanti di yaumil qiyamah memberi syafaat. Di kuburan juga akan memberi syafaat. Di dunia akan memberikan ketenangan dan solusi. Karena Islam itu adalah solusi dalam kehidupan. Dengan memeluk agama Islam, dengan menjalankan syariat Islam, maka kita akan mendapatkan hidayah dan petunjuk keselamatan dunia sampai akhirat. Demikian pelajaran pagi ini untuk sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.